Oke, jadi di video kali ini saya akan membuat DML itu menggunakan 4 perintah, itu ada pertama perintah insert, update, select, dan delete. Oke, jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, di sini kita langsung saja masukkan cd, enter, cd, T2 enter, kemudian cd xmpp, kemudian di sini cd mysql, kemudian cd bin. Oke, sekarang kita akan masuk untuk ke MariaDB-nya. Kita ketikkan mysql u root. Oke, jadi kita sudah berhasil masuk ke MariaDB monitornya. Selanjutnya kita akan mengecek database apa saja yang sudah ada. Kita pakai perintah show databases T2 enter. Oke, jadi ini adalah database yang sebelumnya sudah pernah saya buat. Oke, jadi dalam pembahasan kali ini saya akan menggunakan database rental DVD. Oke, jadi kita masuk dulu ke database rentalnya dengan perintah use rental DVD. Oke, setelah itu kita akan melihat tabel apa saja yang sudah tersedia dalam rental DVD. Oke, dengan perintah show tables. Oke, jadi itu adalah tabel yang sudah ada dalam rental DVD, yaitu ada tabel DVD, penyewa, dan transaksi. Oke, di sini saya akan pakai tabel DVD. Oke, kita masuk dulu, lihat dulu tabel DVD-nya dengan perintah dash DVD. Nah, jadi dalam tabel DVD itu terdapat ID DVD, nama DVD, sutradara, dan harga. Jadi langsung saja kita ke perintah yang pertama adalah insert. Jadi yang pertama itu ada insert semua kolom. Jadi untuk perintah sendiri itu kita ketikkan insert into DVD, kemudian values kurung, karena ID DVD di sini saya akan pakai 1. Kemudian untuk nama DVD-nya saya misalkan pakai nama judul film sama Aladdin. Kemudian untuk sutradara di sini saya misalkan pakai Alex sebagai contoh. Oke, setelah itu untuk harganya di sini saya pakai harga sewanya misalkan 5.000. Oke, kurung tutup. Koma, bentar. Oke, query oke, berarti data sudah berhasil dibuat. Jadi untuk mengeceknya sendiri di sini kita pakai perintah select bintang from nama tabel DVD. Oke. Jadi di bagian ID DVD-nya sudah ditambahkan 1, terus nama sutradaranya Aladdin, nama sutradaranya Alex, dan nama DVD-nya adalah Aladdin, untuk harga sewanya 5.000. Oke, selanjutnya itu ada insert di beberapa kolom. Oke, untuk perintah sendiri itu seperti ini, insert into DVD, kemudian kurung, langsung kalian pilih nama kolom yang akan kalian tambahkan data, misalkan di sini ID DVD, koma, misalkan nama DVD, kemudian kolom tutup, kemudian disambung dengan values kurung, ID-nya berapa, misalkan 1. Terus untuk nama DVD-nya misalkan saya pakai Lion King. Oke, contoh kurung koma. Oke, kita akan coba bentar. Oh, terdapat error di sini. Kita akan coba dulu. Oh,
ternyata terdapat duplikat di sini. Saya masukkan di bagian ID-nya itu 1 karena bagian ID DVD itu sudah ada satu yang yaitu nama DVD Aladdin. Oke, jadi kita akan ubah dulu di bagian ini saya pakai 2. Oke, kita akan coba ntar. Oke, query oke. Kita akan cek dulu. Select from DVD. Oke, di bagian edit DVD itu ditambahkan 2, terus nama DVD-nya adalah Lion King. Untuk sutradara dan harga itu 0 karena kita cuma menambahkan data itu di bagian nama DVD dan ID DVD. Oke, untuk selanjutnya itu ada insert berapa data sekaligus itu. Untuk perintah sendiri kita akan ketikkan itu insert DVD, salah, insert into DVD, kemudian values. Nah, di sini kalian langsung enter. Kemudian di sini kita masukkan ID-nya berapa? 3. Untuk nama filmnya misalkan di sini saya akan pakai misalkan KKN Desa Penari. Kemudian nama sutradara misalkan saya pakai Alfredo. Untuk harga sewanya saya pakai misalkan 10.000. Oke, kurung koma. Ntar untuk yang kedua saya pakai ID DVD-nya 4. Terus nama filmnya saya misalnya pakai film Titisan Setan sebagai contoh. Kemudian untuk nama sutradaranya saya pakai Yusuf gitu misalnya. Oke, untuk harga sewa saya pakai misalnya 10.000. Oke, untuk selanjutnya 5. Untuk nama filmnya saya misalnya pakai Doraemon. Untuk nama saya misalnya pakai Nobita. Terus untuk harga sewanya misalkan sini 8.000 itu misalkan 8.000 koma kurung koma enter. Oke, kalian bisa tambahkan data sebanyak-banyaknya yang kalian mau. Misalnya 6. Terus nama filmnya misalkan saya pakai Penipin gitu. Kemudian untuk nama saudara misalkan saya pakai Ismail gitu. Oke, untuk harga sewaan saya pakai misalkan 7.000 koma. Oke, untuk selanjutnya misalkan 7. Kemudian nama filmnya misalkan film horor The Medium. Oke, terus untuk nama saudara pakai Cardi itu misalkan Cardiana. Terus untuk harga sini saya pakai misalkan 15.000. Nah, jika data yang kalian sudah masukkan itu sudah selesai, jangan lupa untuk diakhiri dengan titik koma. Oke, kita langsung saja enter. Oke, query oke, berarti data sudah berhasil ditambahkan. Jadi untuk mengeceknya kita pakai select from DVD. Nah, jadi data sudah berhasil ditambahkan atau diinsert. Oke, untuk selanjutnya itu ada perintah update. Jadi update-nya seperti ini. Kita ketikkan update DVD. Itu set misalkan di bagian sutradara. Misalkan sutradara sama dengan
misalkan Tony gitu. Tony. Kemudian where itu di mana, ID dari DVD tersebut, misalkan ID dari DVD sama dengan berapa ya, misalkan 7 gitu. Oke, query oke. Kita akan cek dulu. Select bintang from DVD. Enter. Nah, jadi dia tuh akan mengupdate di bagian sutradara dengan nama sutradaranya itu dengan nama Tony pada ID DVD ke-7. Jadi yang tadinya nama sutradaranya di ID ke-7 itu adalah Kardiana, kemudian diubah menjadi Tony. Oke, selanjutnya itu kita akan update lagi, di mana kita akan mengetikkan update, kemudian DVD, misalkan set di bagian ID DVD, ID for DVD sama dengan 8, kemudian di mana nama dari DVD tersebut sama dengan Upin Ipin gitu, salah, Upin Ipin. Oke, oke, query oke. Sudah kita cek, select bintang from DVD. Oke, jadi untuk bagian ini karena kita mengubah di bagian DVD-nya menjadi 8, itu di bagian judul nama DVD dengan nama Upin Ipin. Jadi di bagian nama DVD Upin Ipin itu di set DVD-nya menjadi 8, yang tadinya DVD-nya adalah 6, sekarang sudah di set menjadi 8 atau diupdate menjadi 8. Oke, untuk selanjutnya itu ada update DVD, set misalkan di bagian harga sama dengan misalkan misalkan 10.000 atau 7.000 atau misalkan 9.000 lah, biar beda, 9.000. Kemudian where di mana ID dari DVD tersebut itu sama dengan misalkan 5 gitu. Oke, query oke. Jadi kita akan coba cek dulu dengan kita select bintang from DVD. Enter. Oke. Kita tadi mengupdate di bagian harga 9.000 dengan ID DVD 5. Jadi di bagian ID DVD 5 itu adalah nama DVD Doraemon, kemudian untuk harganya 9.000. Nah, yang tadinya harganya adalah 8.000 sudah diganti menjadi 9.000. Oke, itu dari perintah update. Sekarang kita masuk ke perintah select. Nah, untuk perintah select yang pertama itu udah saya terapkan tadi, yaitu select X bintang from DVD. Nah, jadi ini adalah perintah untuk melihat semua data yang ada dalam tabel DVD. Nah, oke, untuk selanjutnya
kita akan melihat atau menggunakan select itu berdasarkan kondisi. Nah, misalkan seperti ini. Select bintang from DVD, kemudian di mana ID dari DVD tersebut sama dengan 4 gitu misalkan. Nah, jadi dia akan menampilkan nama kolom atau data dari ID DVD 4. Jadi ID DVD keempat itu ada titisan setan, tuh sutradaranya Yusuf, harga sewanya 10.000. Itu untuk selanjutnya kita akan menampilkan berdasarkan limit gitu. Jadi untuk perintah sendiri itu pakai select bintang from DVD, misalkan limit ke 4 misalnya. Limit 4 enter. Nah, jadi dia akan menampilkan data dari 1 sampai 4 karena di sini kita menampilkan limit sampai 4 gitu. Oke, itu dari select berdasarkan limit. Sekarang kita akan menggunakan select ring. Jadi untuk perintah sendiri kita pakai select bintang from DVD, kemudian di mana ID dari DVD itu misalkan kurang dari 4 gitu misalkan. Nah, jadi dia akan menampilkan ID DVD yang lebih kecil dari 4. Jadi 1, 2, 3 adalah lebih kecil daripada 4. Oke, untuk selanjutnya itu ada select AVG. Jadi ini adalah select yang menentukan rata-rata. Nah, misalkan di sini kita akan menentukan rata-rata dari misalkan harga. Oke, kita pakai dulu ketikkan select from misalkan from select AVG, kemudian nama dari kolom yang ingin dilihat rata-rata, misalkan di sini harga, kemudian from harga dari DVD gitu, enter. Nah, dia akan menampilkan nilai rata-rata harga dari harga DVD. Oke, itu adalah select AVG. Kemudian ada select sum. Jadi ini adalah menghitung jumlah dari data. Kita untuk perintah sendiri di sini kita masukkan perintah select sum, kemudian ID atau harga gitu, harga from DVD, enter. Nah, jadi dia akan menjumlahkan semua
harga yang terdapat pada harga dalam DVD. Jadi untuk totalnya itu adalah 56.000. Oke, selanjutnya itu ada select count. Jadi ini menampilkan banyaknya jumlah data. Untuk perintah sendiri itu kita pakai select account, kemudian misalkan sini kita akan menampilkan ID DVD-nya. Pakai ID DVD from DVD. Koma, enter. Oh, terdapat error di sini. Oke, kita cek dulu. Select. Oke, kita coba ulang. Select count from DVD. ID DVD. Oke, kita coba enter. Nah, ternyata kesalahannya tadi adalah di bagian select count ini dengan ID DVD itu tidak boleh dikasih spasi. Nah, jadi di sini sudah menampilkan banyaknya jumlah data yang terdapat dalam ID DVD. Yaitu adalah sebanyak 7 data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Oke, sebanyak 7 data. Untuk selanjutnya itu ada select max. Jadi ini akan menghitung data paling besar. Misalkan kita ketikkan perintah select max di bagian harga from dari DVD. Oke, kita. Nah, jadi untuk harga paling besar dalam DVD itu adalah 15.000. Oke, itu adalah dari select max. Kemudian selanjutnya itu ada select order by. Nah, jadi select order by ini akan mengurutkan dari kecil ke terbesar. Untuk perintahnya sendiri itu kita pakai select bintang from, misalkan DVD, order by harga gitu. Order by harga dan titik koma. Oh, di sini diakhiri dengan ASC atau ascending dan titik koma, enter. Kalau terdapat error di sini, mungkin kita perlu menambahkan kurung. Oke, ascending. Oke, kita coba cek dulu untuk kesalahannya di mana. Order by. Oke, kita coba akan ulangi. Select bintang from DVD, kemudian order by harga, ascending. Oh, ternyata error di sini adalah oke, kita akan coba pakai ID DVD. Select, bukan ID DVD itu, misalkan ID score DVD. Oh,
ternyata kita salah dalam mengetik ASC. Kita pakai ASC atau ascending. Tadinya kita ketik ACS. Oke, kita coba enter di bagian ADVD. Nah, dia akan mengurutkan dari data terkecil yaitu 1, 2, 3, 4, 5 sampai data terbesar. Oke, selanjutnya kebalikannya itu adalah mengurutkan data terbesar ke terkecil. Oke, kita akan pakai select. Cara sama, from dvd order by id dvd. Kemudian untuk di akhir ini kita ketikkan dash atau dari besar. Nah, dia akan mengurutkan ID DVD-nya dari terbesar ke terkecil. Oke, untuk selanjutnya itu ada select group by. Nah, select group by ini akan menggabungkan data yang sama, gitu misalkan. Kita akan coba select bintang from DVD, kemudian group by harga lebih dari 9.000 gitu. Oke. Oh, ternyata terdapat kesalahan di sini. Oh, di sini kita coba pakaikan 10.000 ya. 10.000. Harga 10.000. Grup by harga kita coba ganti ini, kita hapus kemudian enter. Ternyata masih error juga. Oh, ternyata kita salah dalam mengetikkan grupnya. Ini group by harga. Enter. Nah, dia akan menggrupkan itu dari 5.000 dengan dengan 15.000. Jadi karena di sini kita ketikkan 10.000, maka ini akan menggrupkan di bawah 10.000 dan di atas 10.000. 0 ini karena di sini adalah 0. Oke, untuk selanjutnya itu adalah insert inner join 2 tabel. Jadi ini adalah insert yang akan menggabungkan 2 tabel sekaligus, itu berdasarkan kondisi. Nah, jadi kita akan tampilkan dulu tabel, misalkan di sini kita akan menampilkan tabel transaksi ya. Select from transaksi. Jadi sebelumnya saya sudah membuat atau menginputkan data pada tabel transaksi kedua. Nah, ini adalah tabel di bagian transaksi. Kemudian saya akan menampilkan tabel di bagian DVD-nya. Untuk di bagian DVD sudah ada, karena sekarang jadi kita tampilkan saja biar lebih gampang. Select from DVD. Nah, di bagian transaksi sama
sama DVD-nya. Jadi untuk inner join dua tabel itu perintah seperti ini: select, kemudian nama DVD dan keterangan dibagi nama DVD dan di bagian transaksi itu keterangan, kemudian from DVD itu kita inner join ke transaksi. Oke, kita enter. Nah, jadi di DVD itu kita akan pakai ID DVD sebagai penghubung ke transaksi. ID DVD, kemudian sama dengan di transaksi itu di bagian transaksi kita akan memakai ID DVD untuk menghubungkan ID_DVD. Oke, koma. Nah, jadi inner join dua tabel itu seperti ini. Aladin, keterangannya sudah lunas, nama DVD-nya untuk Delian King itu lunas. Kemudian untuk nama DVD itu KKN Desa Penari itu belum bayar keterangannya. Desa Setan itu lunas dan KKN Desa Penari itu belum bayar. Mungkin karena di sini terdapat dua kali pembacaan ID DVD-nya, jadi dia mengulang sebanyak 2 kali. Oke, selanjutnya itu adalah inner join 3 tabel. Jadi kita akan menggabungkan tabel transaksi, itu nama DVD, kemudian sama tabel penyewa. Jadi kita akan tampilkan dulu ketiga tabel tersebut. Kita pakai perintah select, bintang from DVD, kemudian select, bintang from penyewa, kemudian select, bintang from transaksi. Nah, jadi kita akan menggabungkan atau menginner joinkan 3 tabel ini. Untuk cara sendiri kita pakai perintah select, kemudian dari saya akan menggabungkan dari tabel ini cuman beberapa saja. Misalkan dari penyewa itu saya akan menampilkan nama penyewa, kemudian dari transaksi itu saya akan menampilkan keterangan, kemudian dari DVD itu akan saya tampilkan nama DVD-nya. Oke, di sini kita pakai perintah select, kemudian nama penyewa, kemudian keterangan, kemudian nama DVD. Jadi from penyewa, dari penyewa. Kemudian di sini kita inner join-kan di bagian transaksi. Inner join itu bagian transaksi, kemudian using di bagian ID penyewa. Using di bagian ID penyewa. Nah, selanjutnya kita inner join-kan di bagian DVD-nya. Inner join di bagian DVD,
Untuk usingnya itu kita pakai ID dari DVD. Oke, kita langsung aja enter. Oh, sini kita kurang 1, oke, kita akan coba ulangi mengetik. Langsung lain. Nah, oke. Using kita pakai select nama penyewa, nama dipilih from penyewa, enter. Dan inner join transaksi, kemudian using ID penyewa, kemudian di sini inner join DVD, oke, kita enter. Kemudian di sini using penyewa titik koma, enter. Oh, ternyata di sini terdapat 2 ini ya, ID penyewa. Oke, kita ulang. Terang penyewa, kemudian di sini inner join transaksi, kemudian penyewa, kemudian DVD-nya, kemudian di sini. Nah, di bagian ini kita ganti menjadi ID DVD. Nah, jadi di bagian penyewa, keterangan dan nama DVD. Di bagian nama penyewa itu ada Asep untuk keterangannya Lunas dan nama DVD-nya adalah Aladin. Oke, jadi itu adalah contoh inner join 3 tabel. Selanjutnya ada select right join dan select left join. Jadi untuk perintah sendiri itu kita pakai select nama underscore misalkan penyewa, select di bagian nama penyewa, di bagian keterangan di mana penyewa itu right join-nya itu di bagian transaksi. Right join kan ke bagian transaksi. Oke. Kemudian using di ID penyewa. Oke. Nah, dia akan menampilkan itu di bagian nama penyewanya tanpa terkaitan sama di bagian keterangan. Oke, untuk selanjutnya di bagian left join itu caranya sama. Sini kita select nama from penyewa, kemudian di sini kita tinggal ganti dari right join itu menjadi left join. Kemudian enter, transaksi, enter. Kemudian di sini using, dan sini using di ID penyewa, enter. Nah, jadi di sini di bagian sebelah kanan itu tidak ada terkaitannya dengan tabel di sebelah, tidak akan ada kaitannya dengan tabel di sebelah kiri.
Oke, untuk yang terakhir itu ada perintah delete. Oke, jadi sebagai contoh di sini kita akan menampilkan dulu data select bintang from DVD. Nah, jadi di sini kita akan misalkan menghapus atau mendelete di bagian DVD atau DVD dengan misalkan ID DVD ke-4 gitu misalkan. Untuk cara sendiri kita pakai delete from DVD di mana atau where ID dari DVD sama dengan 4 gitu misalkan. Enter. Oke, query oke. Kita akan coba cek select bintang from DVD. Oke, jadi ID DVD dengan ID DVD keempat itu sudah dihapus atau di delete. Oke, untuk selanjutnya kita akan mendelete menggunakan nama DVD. Misalkan ini delete from DVD, kemudian di mana nama DVD sama dengan misalkan di sini Aladdin. Nama DVD yang akan di delete. Nah, jadi jangan lupa Aladdin. Oke, select bintang from DVD. Nah, jadi dia akan menghapus satu kolom dengan nama Aladdin tadi. Jadi dari DVD, nama DVD, serta saudara dan harganya juga dihapus. Untuk yang terakhir itu ada delete untuk mendelete semua data. Misalkan di sini saya pakai perintah delete from DVD. Jadi dia akan mendelete DVD, data DVD. Titik koma, enter. Oke, query oke. Selanjutnya kita akan cek select bintang from DVD. Oke, tidak ada data. Oke, mungkin sekian dulu pemaparan dari saya mengenai perintah insert, update, select, dan delete. Oke, jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.